Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Rekor pertemuan unggul Timnas Indonesia makin siap lawan Myanmar. Andalkan pemain naturalisasi Vietnam Hyunati Park Hang-seo. Pemain keturunan Timnas Mindati karir di Liga Korea Selatan. Ketakutan Bahrain lawan skuad Garuda makin nyata. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan Timnas Mindati karir di Liga Korea Selatan. Salah satu asisten Sintayong yang bertugas untuk memoles striker Timnas Indonesia yang baru datang bulan Agustus kemarin, Yong Ki-hoon, membocorkan bahwa ada pemain naturalisasi skuad Garuda yang tertarik pada K-League. Sebelum itu, Hyom sendiri sebagai pelatih anyar skuad Garuda tak menampik bahwa ia harus beradaptasi dengan banyak situasi yang berbeda karena dia bukan lagi melatih pemain Korea Selatan. Apalagi saat ini, skuad Merah Putih dihuni oleh pemain lokal dan pemain hasil naturalisasi yang aktif berkarir di Eropa. Situasi ini pun tak mudah dan menurutnya memang butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Termasuk untuk membantu organisasi tim, ia pun menjelaskan memerlukan waktu untuk menjadi semakin padu. Jadi sekarang, saya pikir tim kami perlu bergerak melampaui periode ini. Tidak hanya manajer, tapi seluruh staf pelatih memikirkan bagaimana cara menyatukan tim. Jelas Yong Ki-hoon. Yom sendiri mengaku titik balik kedekatan dengan para punggawa Garuda terjadi saat menjalani persiapan untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024 kemarin. Jika begitu, dia pun sudah banyak berdiskusi dengan penyerang Timnas Indonesia. Menariknya, tak hanya bicara soal diskusi dengan para pemain. Terkait tugas menyerang, Yong Ki-hoon pun mengungkapkan hal tak terduga, bahwa ternyata pemain naturalisasi Timnas Indonesia banyak yang tertarik dengan K-League, karena tahu dirinya memiliki banyak rekor di Korea Selatan. Penyerang Timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan pun menanyakan bagaimana gerakan yang harus dilakukan saat berada dalam berbagai situasi. Menurut Yong Ki-hoon, momen ini pun juga membuatnya merasa semakin dekat dengan para pemain Indonesia. Ketakutan Bahrain lawan skuad Garuda makin nyata. Sebagaimana diketahui, persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin ketat. Tercatat, posisi kedua dan seterusnya masih memiliki peluang lolos yang relatif sama dan akan ditentukan hingga matchday terakhir, termasuk untuk Timnas Indonesia. Skuad Garuda sendiri saat ini duduk di posisi ketiga dengan raihan 6 poin. Ini merupakan catatan yang sangat baik dan merupakan rekor terbaik yang pernah dilakukan oleh tim-tim Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri tak tinggal diam melihat peluang besar di depan mata. Dalam hal ini PSSI bersama pemerintah terus berupaya bertransformasi menambah kedalaman skuad Garuda dengan sederet pemain keturunan anyar. Perubahan komposisi skuad Garuda yang terus berubah karena kehadiran para pemain naturalisasi baru inilah yang membuat Bahrain ketakutan. Sebab hal ini membuat anak asuh Sintayong tidak dapat diprediksi bagaimana kekuatannya. Pengakuan ini keluar langsung dari mulut pelatih Timnas Bahrain U23 Samir Jamal dalam sebuah wawancara dengan FATV. Ia menyebut pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semua akan berjalan keras. Namun Timnas Indonesia tidak dapat diprediksi. Meski begitu, ia tetap menganggap Muharabi Dilmun, julukan untuk Timnas Bahrain, bisa mengatasinya. Itulah ketakutan terbesar Bahrain soal Timnas Indonesia yang terbukti jadi kenyataan. Pertandingan Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar pada 25 Maret mendatang. Jika Timnas Indonesia menang, maka skuad Garuda semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026.
andalkan pemain naturalisasi Vietnam hianati Park Hang-seo. Setelah melihat perkembangan timnas Indonesia dengan pemain keturunannya, hal ini kemudian bak menjadi tren di sepak bola ASEAN. Bahkan timnas Vietnam baru-baru ini menyelesaikan daftar 26 pemain untuk ASEAN Cup 2024. Imbas striker naturalisasi Brasil masuk. 7 pemain langganan Park Hang-seo pun sampai ditendang oleh Kim Sang-sik. Alasan pencoretan yang dilakukan oleh Kim Sang-sik pun cukup beragam, mulai dari tak masuk skema permainan hingga kondisi pemain yang sakit-sakitan. Satu alasan yang menarik lain dari pencoretan pemain ini adalah masuknya pemain naturalisasi asal Brasil, yakni Rafaelsen atau Nguyen Xuan Sen. Sementara 7 pemain yang menjadi korban antara lain Dang Van Lam, Pan Panduk, Nguyen Van Truong, Tran Bao Tuan, Nguyen Tyson, Nguyen Din Bak, dan Nguyen Quoc Viet. Di saat Kim Sang-sik membuat keputusan besar dengan memanggil pemain naturalisasi Brasil, Rafaelsen atau Nguyen Xuan Son, timnas Vietnam baru bisa memainkan sang pemain pada matchday keempat fase grup B ASEAN Cup 2024, tepatnya pada 21 Desember saat melawan Myanmar. Selain itu, pemanggilan pemain naturalisasi ini juga cukup kontroversi, karena masa tinggalnya selama 5 tahun di Vietnam masih jadi pertanyaan. Meski begitu, Federasi Sepak Bola Vietnam terus melakukan lobby kepada FIFA agar sang pemain bisa dimainkan di Piala AFF 2024 ini, hingga usaha mereka akhirnya berbuah manis. Fakta ini sendiri pun cukup membuat media lokal mereka sesumbar. Bahkan dalam artikelnya, Soha menyoroti pernyataan di mana Vietnam dinilai bakal menurunkan pemain-pemain berpengalaman, sedangkan Indonesia menurunkan didominasi oleh pemain muda. Rekor pertemuan unggul timnas Indonesia makin siap lawan Myanmar. Timnas Indonesia akan memulai ajang ASEAN Championship 2024 atau yang dulunya bernama AFF Cup saat bertandang ke markas Myanmar. Merujuk akun Instagram @theasianfootball.org, Timnas Indonesia akan menghadapi Myanmar pada tanggal 8 Desember 2024 mendatang di Tuana Stadium. Di atas kertas, jelas Timnas Indonesia lebih diunggulkan dibandingkan Myanmar untuk meraih kemenangan. Pasalnya skuad Garuda memiliki rekor yang jauh lebih baik dibandingkan negara yang dahulunya dianggap sebagai salah satu raksasa sepak bola di kawasan Asia tersebut. Melansir dari laman 11v11.com, dari 16 kali pertemuan dengan Myanmar di ajang internasional, Timnas Indonesia sukses memenangi 9 laga. Kemenangan terakhir Timnas Merah Putih juga diraih pada tahun 2021 lalu di laga persahabatan. Kala itu, skuad Garuda sukses menundukkan Myanmar dengan skor telak 4-1. Kendati memang jauh lebih diunggulkan di atas kertas, Timnas Indonesia tetap tidak boleh meremehkan Myanmar. Apalagi Myanmar sendiri menjamu Indonesia dengan skuad terbaiknya, termasuk dengan deretan pemain abroad atau para pemain yang merumput di liga luar Myanmar. Setidaknya ada 5 pemain Timnas Myanmar yang merumput di luar negeri. Salah satunya adalah Aung Quang Man yang merumput di Liga Malaysia bersama klub Kelantan Darul Naim FC. Menyadur laman transfermarket.co.id, striker andalan timnas Myanmar itu sudah bermain sebanyak 30 kali untuk negaranya dan mencetak 2 gol sejauh ini. Selain itu, dalam beberapa pertandingan terakhir, Myanmar juga sukses memberikan performa yang cukup luar biasa, terutama saat menghadapi negara-negara yang jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Untuk itu, timnas Indonesia wajib waspada. Siapapun lawannya, laga perdana disebutkan banyak pihak tidak akan mudah.